Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita memulai pertemuan di Memahami Islam bersama Muhammad Quraisy Shihab ini dengan niat yang tulus, keinginan untuk belajar, sehingga ilmu-ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa jadi ilmu yang bermanfaat dan terus kita praktekkan. Terima kasih Abi sudah hadir terus di sini jadi sumber belajar untuk Ella dan juga semua teman-teman yang lain. Hari ini kita akan mendiskusikan mengenai harta. Bagaimana pandangan Islam tentang harta? Apakah naluri untuk mencintai harta itu wajar? Ella yakin di sini mungkin banyak yang memang doanya setiap hari ingin kaya, ingin punya cukup harta gitu ya, dan juga mungkin mendoakan untuk anak-anak dan keturunan kita harta yang cukup. Tetapi apa sesungguhnya panduan-panduan tentang ini? Apakah boleh kita mengejar harta pada saat sudah mendapatkannya? Sebetulnya posisi harta seperti apa dan panduan pengelolaannya bagaimana? Itu yang akan kita bahas bersama hari ini. Silahkan Abi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Harta. Yang pertama dulu kita ingin lihat dari segi uraian Al-Quran tentang harta. Saya teringat dua ayat. Yang pertama, harta itu dinamai khair. Khair itu artinya sesuatu yang baik. Baik cara perolehannya, baik zatnya, dan baik cara menafkahkan. Kemudian dinyatakan juga oleh Al-Quran, qiyaman linnas. Harta itu sumber kehidupan manusia. Negara yang hasil pendapatan per kapita rakyatnya kecil, itu terancam. Sehingga negara yang anggota masyarakatnya itu yang kaya tidak mudah untuk dilecehkan negara lain, apalagi dijajah. Itu dulu pandangan umum. Yang ketiga, yang kita kalau ingin berbicara lebih jauh tentang harta, Allah mencintakan harta itu kepada manusia. Walaupun setan juga mencintakan harta itu. Itu ada ayat, zuyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fidda wal khailil musawwama wal an'am wal harth. Telah diperindah buat manusia hiasan yang menjadi syahwat keinginan manusia, antara lain berupa lawan jenisnya. Itu dihiaskan kepada manusia. Al-qanatiril muqantara, jumlah harta yang bertumpuk-tumpuk yang berupa emas, perak, kuda, itu dihiaskan kepada manusia. Nah, siapa yang menghiaskannya? Bisa Allah, bisa setan. Kalau setan itu dengan jalan mendorong Anda untuk memiliki harta sebanyak mungkin secara halal dan tidak halal. Tetapi kalau itu dilakukan dengan cara yang benar sesuai dengan perintah Allah, maka memilikinya sebanyak mungkin tidak terlarang. Justru bisa menambah kebaikan seseorang. Justru bisa menambah kebaikan seseorang karena cara penyalurannya itu akan direstui oleh Allah. Sahabat-sahabat Nabi ada yang kaya raya. Sayyidina Utsman itu kaya raya, Talha itu kaya raya. Kenapa Allah menyuruh kita memiliki harta? Karena kita disuruh untuk menjadi khalifah di bumi, membangun peradaban, membangun gedung-gedung yang tinggi, membangun irigasi dan sebagainya. Itu semuanya memerlukan harta. Mengapa kita disuruh untuk gagah, untuk cantik? Ya kan? Itu semua membutuhkan harta. Beli make up kan ini ya. Itu untuk perempuan, laki begitu.
tapi dalam batas yang dibenarkan agama. Betul. Jadi harta tidak terlarang. Kita ketika membahas tentang dunia, itu kita katakan bahwa carilah melalui apa yang dianugerahkan Allah di dunia ini kemaslahatan dan kebahagiaan akhirat. Jadi itu harta. Itu dan sekali lagi jadi tujuannya itu Iya. yang jadi esensinya. Iya. Harta itu alat, sarana untuk mencapai kesuksesan dalam menjalankan tugas kita sebagai khalifah. Betul. Tadi membangun negara, memakmurkan bumi dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan ini jadi panduan awal teman-teman, dan kita akan lanjutkan diskusinya, pembahasan mengenai harta, bagaimana mengelolanya, apakah harta itu milik kita atau milik Allah, itu juga menarik untuk kita bahas sesudah ini. Jangan kemana-mana, saksikan jeda berikut ini, dan kemudian tetap kembali bersama kami di Memahami Islam bersama Muhammad Quraisy. Jadi nggak selalu harta itu tuh bukti cintanya Allah ya. Banyak yang kemudian ngerasa, aduh saya nih dapat harta karena saya dicintai oleh Allah. Yang nggak dapat harta itu berarti nggak direstui oleh Allah. Itu dibantah secara tegas oleh Al-Quran. Terima kasih masih bersama saya Najla Shihab dan Abi Muhammad Quraisy Shihab di Memahami Islam bersama Muhammad Quraisy Shihab, masih membahas mengenai harta dalam pandangan Islam. Mudah-mudahan uraian sebelumnya membuat kita lebih termotivasi untuk menggunakan harta sebagai alat menuju kebaikan. Nah, tetapi ada panduan-panduan lanjutannya, teman-teman. Banyak yang ingin kaya, Abi, tetapi semangatnya tuh ingin memiliki harta. Nah, sebetulnya tuntunan Al-Quran mengenai ini, soal kepemilikan harta. Dan tadi Abi juga sudah uraikan, ini sesungguhnya alat menuju tujuan. Betul. Jadi fungsi-fungsi harta yang direstui oleh agama itu seperti apa? Bagus. Harta, kita dudukkan dulu. Harta itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat bukan harta namanya. Walaupun kayaknya duit di rekening banyak gitu ya, asetnya di mana-mana, kalau tidak dimanfaatkan harus itu bukan harta. Itu satu. Karena itu sesuatu yang haram tidak dinamai harta. Betul. Karena haram itu Anda memiliki narkoba sebanyak-banyaknya, itu bukan harta. Ya kan? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, yang digarisbawahi, harta itu milik Allah, bukan milik Anda. Dia yang menciptakan, dia yang mengatur. Karena itu Allah memberi wewenang pada manusia untuk mengelola hartanya, tapi jangan lupa pemiliknya apa pesannya. Itu satu. Karena itu juga pemilik harta, kalau sudah sakit keras, dia sudah dibatasi wewenangnya mengelola. Tidak boleh lagi mensedekahkan, memberikan hartanya lebih dari sepertiga harta. Ada batasan wasiat. Ya, 2/3 sudah milik Tuhan. Begitu meninggal, semua harta ini kembali kepada Tuhan. Tuhan yang mengatur dalam hukum waris. Dalam hukum waris itu satu. Manusia bertugas memelihara harta itu, mengembangkannya, bukan sekedar memelihara, mengembangkannya. Karena itu, anak yatim yang memiliki harta harus dikelola oleh walinya, sehingga keuntungan harta itu untuk membiayai anak yatim, bukan dari modal. Karena itu, harta yang dimiliki ini itu harus berfungsi sebagaimana fungsi yang dikehendaki oleh Tuhan. Di sini ada fungsi-fungsi harta. Dan sebelum sampai ke sana, karena itu harta harus dipelihara. Jangan boroskan hartamu. Orang pemboros yang memiliki harta bisa dibatasi wewenangnya oleh hakim. Orang yang melakukan hutang piutang diperintahkan oleh Al-Quran, catat hutang piutang itu supaya tidak hilang, supaya tidak terjadi cekcok.
Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran itu ayat yang menyangkut hutang piutang. Dalam rangka memelihara harta. Kita pelihara, kita fungsikan. Salah satu fungsinya itu ada menyalurkannya untuk kebaikan dan orang butuh. Dari sini lahir zakat. Dan jangan lupa, harta itu adalah ujian. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Itu kata Nabi Sulaiman sebagaimana direkam oleh Al-Quran. Anugerah Allah ini adalah anugerahnya untuk menguji aku. Apakah aku bersyukur? Yakni menggunakan harta itu, menggunakan kedudukan itu sesuai dengan kehendaknya dan sesuai dengan perintahnya atau tidak. Jadi jangan lupa, harta adalah ujian. Jadi nggak selalu harta itu tuh bukti cintanya Allah ya. Banyak yang kemudian ngerasa, aduh saya nih dapat harta karena saya dicintai oleh Allah. Yang nggak dapat harta itu berarti nggak direstui oleh Allah. Itu dibantah secara tegas oleh Al-Quran. Nahnu aktsaru ammalan wa auladan. Wa nahnu bimu'adzabin, kata orang-orang ini. Kami lebih banyak harta, lebih banyak anak. Maka Allah tidak akan menyiksa kami. Itu bukan tanda. Boleh jadi itu ujian, cobaan. Dan walaupun kita harus berkata bahwa kekayaan itu adalah kekayaan hati, kekayaan itu adalah merasa cukup dengan apa yang kita peroleh, tetapi rasa puas dan cukup itu setelah usaha maksimal. Ya toh, itu harta yang diinginkan. Kita ingin punya banyak harta. Kalau tidak punya banyak harta, tidak bisa haji. Tidak punya banyak harta, tidak bisa membantu orang. Banyak hal. Jadi naluri kecintaan kita kepada harta itu harus mendorong upaya untuk mendapatkannya, dan di sisi lain juga naluri kecintaan kita pada yang menitipkannya, si maha pemilik harta itu juga mendorong kita untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Kita akan kembali teman-teman, masih akan mendiskusikan panduan-panduan Al-Quran berkait dengan harta. Kita akan bahas sebagai penggerak perekonomian, sebetulnya harta itu boleh ditimbun atau tidak, riba itu dibolehkan atau tidak, dan pertanyaan-pertanyaan lain yang muncul dari pemirsa setia. Jangan kemana-mana, tetap di Memahami Islam bersama Muhammad Quraish Shihab. Kami kembali sesudah jeda berikut ini. Karena itu juga dalam perkembangan lain, ulama berkata money doesn't create money. Harus ada kerja, harus ada usaha. Kalau Anda menyimpan uang Anda, kemudian itu berbunga tanpa usaha, maka itu dinilai riba. Terima kasih masih menyaksikan Memahami Islam bersama Muhammad Quraish Shihab. Tadi harta bisa jadi sumber gelisah dan malapetaka, tetapi pesan terpentingnya harta sesungguhnya tidak hanya menjadi hiasan hidup di dunia, tetapi bisa menjadi andalan untuk kehidupan akhirat yang juga baik. Tadi kita membahas, Abi, ada fungsi harta memelihara kehidupan manusia. Tadi mempersempit ketimpangan, saling tolong-menolong, kewajiban untuk zakat, sedekah, wakaf, dan sebagainya. Tetapi fungsi harta yang lain itu menggerakkan perekonomian. Betul. Nah, bagaimana kaitan antara fungsi ini dengan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, termasuk kalau ada yang menimbun, atau ada yang kemudian menetapkan penambahan atas harta dalam bentuk bunga, pada saat ada yang berhutang dan sebagainya. Apa panduan-panduannya, Bi, untuk ini? Yang pertama dulu, harta itu harus digerakkan. Harus digerakkan. Jadi produktif. Karena itu menimbun terlarang. Ya kan? Satu. Karena itu menyimpan tanah yang tidak dikelola terlarang. Kelola tanah itu, tanam tumbuhan. Kalau
terpaksa Sayyidina Umar itu pernah mengambil kembali tanah yang dimiliki oleh salah seorang sahabat, padahal tanah itu diberikan oleh Rasul. Kata Sayyidina Umar, Rasul memberikan kamu supaya ini jadi produktif. Kalau tidak, orang lain akan ini. Nah, karena itu juga dalam perkembangan lain ulama berkata, money doesn't create money. Uang itu tidak bisa menghasilkan uang. Harus ada kerja, harus ada usaha. Kalau Anda menyimpan uang Anda, kemudian itu berbunga tanpa usaha, maka itu dinilai riba. Betul. Ya kan? Jadi harta harus digerakkan, harta harus dirasakan bahwa itu milik bersama. Paling tidak manfaatnya dirasakan. Karena kita lihat lebih jauh. Sukses yang dicapai oleh seorang katakanlah pedagang itu tidak terlepas dari partisipasi orang lain. Betul. Dan ini sesungguhnya prinsip Islam ya. Jadi tidak pernah ada sesuatu yang fungsinya itu hanya dalam konteks pribadi. Tidak. Selalu kolektif, termasuk dalam memfungsikan harta ini. Karena itu juga pesannya, kalau Anda memiliki harta, jangan simpan di dalam hati, tapi simpan di tangan Anda. Kalau dalam hati sukar itu dibuat. Tapi kalau ya toh, untuk membantu orang, apalagi saudara-saudara kita sekemanusiaan. Betul. Betul. Saudara-saudara kita sebangsa, saudara-saudara kita serukun tetangga dan sebagainya. Itu fungsinya. Ada fungsi sosial dari harta, dan semakin kita gerakkan, semakin banyak dia dan semakin bermanfaat untuk orang lain. Ila ingin kembali, Bi, masih ada waktu sedikit untuk melihat riba tadi. Abi sempat katakan apa unsur utamanya, Bi, sebetulnya yang menyebabkan bahwa riba ini kemudian dilarang untuk dilakukan. Dan apakah bunga bank itu termasuk riba atau tidak? Mungkin itu cepat sedikit, walaupun nanti mungkin kita perlu bahas. Unsurnya di dalam Al-Quran itu dikatakan falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Kalian boleh memiliki modal pokok kalian, tetapi tanpa menzalimi orang lain, tidak juga dizalimi. Itu tetapi definisinya riba itu beda-beda pendapat ulama, termasuk dalam konteks bunga bank. Ya, mayoritas ulama itu mengharamkan bunga bank. Karena apa tadi? Money doesn't create money. Uang itu tidak, harus ada kerja. Nah, tetapi kita ingin berkata bahwa memang bisa jadi ada perbedaan pendapat, tetapi yang aman, kita menghindari hal-hal yang kita khawatirkan itu ada keharaman di situ. Karena itu Abi selalu berkata bahwa bank-bank syariah itu lebih aman, lebih mendekati kepada yang benar, dan bank konvensional walaupun diakui bahwa ada kegiatan-kegiatannya yang halal, tetapi kalau mau aman lebih baik menghindari. Semoga makin termotivasi. Sekarang kalau berdoa ingin dapat banyak harta, bukan hanya bicara tentang wujudnya, tetapi juga memahami bagaimana kita kemudian mencapai kebermanfaatan dari harta ini seoptimal mungkin. Terima kasih Abi tuntunannya, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi pekan depan di episode Memahami Islam bersama Muhammad Quraish Shihab, tentunya dengan topik-topik yang akan selalu menarik insya Allah, dan juga dinantikan terus pertanyaan dan komentarnya di sosial media. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Metro TV